Perkenalkan, nama saya Grace Valentina Simarmata dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pewartaan yang cocok di era zaman kita sekarang ini dan pewartaan apa yang masih dipakai dari dulu hingga sekarang. Nah, pewartaan yang cocok di zaman sekarang perlu mempertimbangkan konteks modern yang penuh dengan perubahan teknologi, budaya, dan dinamika sosial. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat membantu pewartaan tetap relevan dan efektif. Poin yang pertama yaitu menggunakan teknologi digital. Dengan banyak orang yang menggunakan media sosial, website, dan platform digital lainnya, pewartaan dapat memanfaatkan ini untuk menjangkau lebih banyak orang. Konten seperti video pendek, podcast, dan infografis bisa menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, yaitu mengutamakan dialog. Pewartaan saat ini sebaiknya lebih berfokus pada dialog daripada monolog, di mana menyediakan ruang bagi orang untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman mereka tentang iman akan membuat pesan lebih relevan dan bisa diterima. Poin yang ketiga yaitu tentang menyentuh kebutuhan manusia, di mana banyak orang mencari jawaban atas masalah sehari-hari seperti kecemasan, ketidakpastian, dan pencarian makna hidup. Pewartaan yang relevan dapat menghubungkan ajaran agama dengan kebutuhan ini, menunjukkan bagaimana iman dapat menjadi sumber kekuatan dan harapan. Kemudian, poin yang keempat yaitu tentang menghargai keberagaman. Di era globalisasi ini, pewartaan perlu menghormati keberagaman budaya dan agama. Pendekatan yang inklusif dan penuh kasih dalam membagikan ajaran akan lebih diterima oleh masyarakat yang majemuk. 5. Autentik dan berintegritas. Orang-orang saat ini lebih peka terhadap ketulusan. Pewartaan yang berfokus pada kesaksian hidup yang nyata, kisah-kisah transformasi, dan tindakan nyata akan lebih dipercaya dan dihargai daripada kata-kata kosong. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini, pewartaan bisa menjadi relevan dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan spiritual masyarakat masa kini. Model katekese yang cocok untuk gereja di Indonesia perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, serta keberagaman agama di negara ini. Gereja di Indonesia berada di lingkungan yang unik, di mana pluralitas agama dan budaya menjadi ciri khasnya. Dengan demikian, katekese harus mampu menjangkau umat dalam konteks lokal, tetapi tetap menyampaikan inti ajaran iman Katolik yang universal. Berikut adalah opini atau argumen saya mengenai model katekese yang masih relevan untuk gereja di Indonesia. Yaitu pertama, konteks atau katekese kontekstual, menyatu dengan budaya lokal. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Di berbagai daerah, adat istiadat dan tradisi lokal masih sangat kuat memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, model katekese yang sesuai adalah yang mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan substansi. Oleh karena itu, model katekese yang sesuai adalah yang mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan substansi ajaran gereja. Misalnya, mengaitkan ajaran moral dan spiritual dengan nilai-nilai lokal yang sudah dikenal masyarakat setempat, seperti nilai gotong royong, kekeluargaan, dan hormat kepada orang tua. Dengan demikian, umat merasa bahwa iman Katolik bukanlah sesuatu yang asing atau datang dari luar, melainkan bisa bersinergi dengan nilai-nilai yang sudah ada. Katekese kontekstual ini juga mencakup penggunaan bahasa daerah dalam proses pengajaran iman. Menggunakan bahasa yang dipahami oleh umat setempat akan membuat pesan lebih mudah diterima dan dihayati. Contoh konkretnya adalah menggunakan istilah atau perumpamaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dalam menjelaskan ajaran-ajaran gereja. Kedua, katekese berbasis komunitas. Memperkuat keterlibatan sosial. Di Indonesia, kehidupan berkomunitas sangat kuat, baik dalam kelompok kecil seperti lingkungan atau wilayah, maupun dalam skala yang lebih besar, seperti paroki dan keuskupan.
Model KTKC yang menekankan kebersamaan dalam komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan iman yang hidup. Melalui kelompok-kelompok kecil seperti komunitas, lingkungan, atau kelompok doa umat, dapat meneladani atau mendalami kitab suci, berdoa bersama, dan membahas isu-isu iman secara lebih intensif. Keterlibatan dalam komunitas juga membantu umat untuk saling mendukung, terutama dalam situasi sulit atau ketika menghadapi tantangan iman. Melalui kegiatan bersama seperti bakti sosial, pendampingan kaum muda, dan program-program pemberdayaan ekonomi, umat belajar mengaplikasikan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu menciptakan hubungan yang lebih erat antara iman dan tindakan nyata di tengah masyarakat. Ketiga yaitu katekese keluarga. Membangun iman di rumah di Indonesia, keluarga merupakan unit sosial yang sangat penting. Oleh karena itu, katekese keluarga bisa menjadi pendekatan yang efektif. Katekese ini menempatkan keluarga sebagai gereja mini, di mana iman diajarkan, dipraktekkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Orang tua memiliki peran penting sebagai guru pertama dalam iman bagi anak-anak mereka. Gereja dapat mendukung hal ini dengan menyediakan bahan-bahan pendampingan bagi orang tua dalam mendidik iman anak-anak. Melalui katekesi keluarga, anak-anak belajar menghidupi ajaran gereja sejak dini dalam suasana kasih sayang keluarga. Selain itu, melalui kegiatan seperti doa bersama di rumah, membaca kitab suci, dan mengikuti perayaan-perayaan liturgi di gereja secara bersama-sama. Katekesi keluarga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kedekatan dengan Tuhan. Poin yang keempat yaitu katekesi inklusif dan dialogis, di mana menghargai keragaman. Hidup di tengah masyarakat yang majemuk menuntut katekesi di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan dialogis. Model ini mengajarkan umat untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda dengan sikap terbuka, penuh hormat, dan kasih. Dengan demikian, katekese tidak hanya membekali umat untuk semakin kuat dalam iman mereka, tetapi juga untuk menjadi saksi iman yang damai di tengah masyarakat yang beragam. Katekese dialogis berarti membekali umat dengan kemampuan untuk berdialog tentang iman mereka dengan orang lain, bukan dalam semangat konfrontasi, tetapi dalam semangat saling pengertian dan penghormatan. Dalam konteks ini, umat diajak untuk memahami ajaran Katolik dengan baik, sehingga dapat menjelaskan dan berbagi keyakinan mereka dengan bijaksana dan penuh kasih. Poin yang kelima yaitu katekese digital menyentuh kaum muda. Kaum muda di Indonesia adalah pengguna aktif teknologi digital, mulai dari media sosial hingga platform daring lainnya. Gereja perlu merespon ini dengan mengembangkan katekese digital yang kreatif dan menarik. Media sosial, podcast, dan video pendek dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan iman kepada kaum muda. Selain itu, program katekese berbasis aplikasi atau webinar bisa menjadi pilihan untuk menjangkau umat di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, meskipun berbasis digital, katekese ini harus tetap interaktif, memberi ruang untuk diskusi, dan mendorong keterlibatan aktif dari peserta. Sebagai kesimpulan, model katekese yang cocok untuk gereja di Indonesia adalah yang mampu mengombinasikan pendekatan kontekstual berbasis komunitas, keluarga, inklusif dialogis, dan memanfaatkan teknologi digital. Dengan memadukan pendekatan-pendekatan ini, katekese dapat menjadi lebih relevan dan efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari generasi tua hingga muda, dari wilayah urban hingga pedesaan. Model ini tidak hanya menekankan pemahaman doktrinal, tetapi juga penghayatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Katolik dapat menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Demikian video yang dapat saya sampaikan dan menjelaskan model katekese dan juga pewartaan.